kata kiai saya tadi bahwa sebagai orang tua itu harus memiliki salah satu amalan yang menonjol. Misalkan orang tuanya ada satu amalan ahli sedekah atau ahli puasa atau ahli sholat tahajud. Ini salah satu dari amalan-amalan yang menonjol ini akan sangat berpengaruh terhadap keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Teman-teman pemirsa Kedai Bincang yang saya hormati, alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Sabil Ar-Rasyad MSI, salah satu dosen di STN Pekalongan dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Qutub Wonopringgo. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan saya. Nanti kita akan sedikit berbicara lah dengan beliau dalam durasi yang ya semoga cukup lah. Nggak nyandak setengah jam, ya nanti nambah setengah jam lagi, 1 jam. Ini beliau bisa hadir ke tempat kami ini merupakan salah satu anugerah bagi kami, tim daripada Kedai Bincang. Semoga saja panjenengan tidak kapok Kiai, nanti satu saat kalau kita undang lagi bisa hadir lagi di rumah. Semoga bukan musibah ya. Insya Allah hendak. Mari kita bersama-sama mengambil ibrah daripada nasihat-nasihat beliau nanti, sebelum kita berbicara kepada hal inti, karena kita akan membahas tentang fenomena yang belakangan ini ramai dibahas di kalangan masyarakat, yakni tentang mimpi bertemu dengan Rasul. Dan ternyata mimpi ini hanya sekedar lelucon saja. Seperti ini nanti efeknya bagaimana. Sebelum kita mengarah kepada pembicaraan itu, tema itu, kita ingin mengambil inspirasi daripada panjenengan. Panjenengan bisa kemudian mendapatkan gelar S3 itu ceritanya bagaimana? Apakah dulunya panjenengan adalah seorang santri? Kalau nyantrinya di mana? Ini supaya bisa menjadi inspirasi bagi saya dan para pemuda-pemuda yang lain generasi Nahdlatul Ulama. Jenengan dulu mondok di mana Kiai? Kan begini. Almarhum Ki Akram Sofwan pernah mengatakan kepada saya, sing istimewa iku keluargane Pak Sam'ani, ngoten. Lah pripun bah, ora kakangane, ora adine, kabeh dadi wong luar biasa. Lah niku nopo nggih? Ini juga banyak respon yang masuk ke saya. Coba ditakoni gitu, kasarane ngomong, coba ditanya bagaimana sih pendidikan orang tua kepada panjenengan dan sekeluarga sehingga kemudian kakak panjenengan sekeluarga menjadi orang yang istimewa, termasuk Kiai Haji Saiful Bahri. Gimana Kiai? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya bicara tentang perjalanan pendidikan tadi, ada satu pertanyaan. Memang seringkali orang menanyakan tentang rahasia apa di keluarga saya ini. Okay. Sebenarnya rahasia apa saya sendiri juga nggak ngerti, karena ini rahasia Tuhan ya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Tetapi mungkin saja hanya kita bisa meraba-raba bahwa di antara hal yang bisa memberikan satu pengaruh terhadap keluarga itu adalah faktor al-fitrah al-ilahiyah. Fitrah ilahiyah itu artinya skenario Tuhan. Fitrah ilahiyah itu artinya anak itu dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan anak kiai, bukan anak ustadz, bukan anak tokoh masyarakat, tetapi kalau orang itu kemudian dikendalikan oleh Allah, ya dilala akan berjalan dengan baik. Nah, di antara faktor fitrah ilahiyah itu bisa jadi dipengaruhi oleh faktor orang tua.
Jadi faktor orang tua ini faktor terpenting. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan wa kana abuhuma sholihah. Maka syarat untuk menjadikan anak baik itu tentunya harus peran orang tua harus baik lebih dulu. Nah, sehingga saya teringat sekali pesan guru-guru saya, pesan kiai-kiai saya itu terkait dengan hubungan antara orang tua dengan anak. Pesannya bahwa jadi orang tua itu harus memiliki satu amalan ibadah tertentu yang menonjol. Artinya itu kalau diterima oleh Allah, keberkahan ibadah yang menonjol dan diterima itu biasanya bisa berpengaruh terhadap keluarganya. Maka betul apa kata Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sehingga kalau saya baca di dalam beberapa literatur kitab, bukan hanya menjaga kita sendiri, tetapi lingkungan kita dijaga oleh Allah, termasuk juga keluarga dijaga oleh Allah. Nah, ada salah satu barangkali yang bisa saya ungkapkan kaitannya dengan keluarga saya ini, barangkali hanya sekedar tahadus binikmah ya. Ada satu rahasia yang saya lihat terutama dari orang tua perempuan saya, yaitu ibu saya. Itu dulu waktu saya kecil, ya sebelum ibu masih belum terlalu tua seperti sekarang, yang sekarang sudah sakit-sakitan itu, setiap malam selalu bangun malam, selalu sholat tahajud. Anak-anaknya ini selalu di absen satu-satu. Saya ingat betul kalau malam-malam saya bangun tidur itu pasti ibu saya selalu menangis di malam hari. Anaknya itu pasti dipanggil satu-satu. Semuanya didoakan semua. Itu barangkali yang menjadikan faktor utama dari kenapa kemudian anak-anaknya diberi keberkahan, betah di pesantren, mau di pesantren, dan alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa saya pungkiri bahwa itu adalah peran besar dari orang tua saya. Sehingga saya ingat betul kata kiai saya tadi bahwa sebagai orang tua itu harus memiliki salah satu amalan yang menonjol. Misalkan orang tuanya ada satu amalan ahli sedekah atau ahli puasa atau ahli sholat tahajud. Ini salah satu dari amalan-amalan yang menonjol ini akan sangat berpengaruh terhadap keturunannya. Jadi barangkali itu, mungkin ada rahasia-rahasia lain saya tidak tahu. Ini hanya sekedar rabaan saja begitu ya. Istimewa. Ini sekaligus menjadi jawaban dari para teman-teman banyak kiai memang yang menanyakan seperti itu. Bahkan almarhum Ki Akrom sendiri juga terkagum-kagum dengan keluarga panjenengan. Ini langsung, saya tidak bohong, ini betul Ki Akrom pernah mengatakan seperti itu kepada saya. Terus pendidikan panjenengan awal? Kalau pendidikan saya ini ya dulu seperti lumrahnya anak-anak. Sejak waktu kecil ya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah MI Wonopringgo ya. Kemudian baru mulai dari sanawiyah. Saya sekolah di MTS Simbang Kulon, sekalian mondok di Pondok Nurul Huda, asuhan almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Udo di Bintabri. Tapi hanya 1 tahun. Kemudian kelas 2 dan kelas 3 saya pindah pondok di dekat sini, di Ngeradenan, di bawah asuhan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Dainuri. Kiai Haji Dainuri itu Pondok Al-Anwar ini. Dulu Kiai Haji Dainuri itu hasilnya Tuban Bangilan, yang kemudian membangun merintis pesantren di daerah Keradenan Gang 3 itu. Dulu jadi kecil saya ya mainannya di sini. Saya masih ingat betul di depan pondok ini dulu ada lapangan, kemudian di tengah lapangan itu ada gubuk. Gubuk itu dulu setiap hari, setiap siang saya selalu di situ ngapalin Jurumiyah, Amsat Tasrifiyah, Hadis Arba'in Nawawi. Saya di gubuk itu. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya hafal Amsat Tasrifiyah bolak-balik, awal akhir ke belakang ke depan. Hadis Arba'in Nawawi juga hafal bolak-balik dari depan ke belakang ke depan. Kemudian Jurumiyah juga sama. Depan belakang ke depan. Itu waktu itu
langsung disimak sama Al-Maghfur Allah ya Romo Kiai Haji Dainuri. Masya Allah. Nah, baru setelah saya selesai sanawiyah, saya melanjutkan di Aliyah Semarang di Mangkang Kulon, asuhan Kiai Haji Hadhur Ihsan selama 3 tahun. Setelah itu baru saya melanjutkan pendidikan non formal pesantren di Pondok Pesantren Sarang Rembang, asuhan Mbah Kiai Maimun Zubair. Jadi memang saya mengidolakan Mbah Kiai Maimun itu sejak saya di bangku sanawiyah, sejak saya mondok di Mbah Kiai Dainuri itu. Karena memang satu ikatan yang sama. Nah, dulu awal-awal tidak ada pingin kuliah, nggak pingin, sama sekali tidak pingin kuliah. Mungkin salah ini ya, saya salah hasil analisa saya, karena waktu itu ketika saya sekolah di Aliyah, kebetulan satu pesantren banyak mahasiswa IAIN Semarang. Nah, waktu itu saya kelas 3 Aliyah, saya sudah mulai disuruh ikut bantu mengajar, termasuk ngajar sorokan membaca kitab Fathul Qorib kosongan. Nah, di antara yang sorokan dengan saya ini rata-rata adalah mahasiswa-mahasiswa. Sehingga saya memberikan satu kesimpulan yang keliru, oh ternyata ilmunya mahasiswa ini seperti ini. Jadi mulai itu saya tidak tertarik lagi dengan dunia kemahasiswaan. Makanya saya lebih memilih di pondok pesantren, meskipun sebenarnya orang tua selalu mendorong saya untuk kuliah. Bahkan waktu itu saya sempat ikut seleksi UMPTN, mau masuk di Undip, dilalah juga tidak lolos. Kemudian saya disuruh masuk kuliah di At-Tahiriyah Jakarta, jurusan hukum, ilmu hukum. Sempat masuk tapi juga tidak berlanjut. Akhirnya saya pulang langsung melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Nah, dari Sarang Rembang setiap tahun saya didesak orang tua harus kuliah. Tapi waktu itu saya jawab insya Allah tahun depan sampai selesai di Sarang 3 tahun. Habis itu saya lebih memilih ke Timur Tengah, melanjutkan di Madinah, di bawah asuhan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semin, di salah satu ribat. Itu pun juga atas arahan Romo Kiai Haji Najih Maimun Zubair dari Sarang. Jadi memang awalnya saya kepengen kuliah di Mesir, tetapi tidak tahu Allah menunjukkan lain. Saya tidak dikasih petunjuk jalan ke Mesir, tetapi waktu itu keinginan saya juga ke Mekah. Tapi ternyata Allah juga membelokkan lain. Waktu mau berangkat ke Mekah, saya sowan Kiai Najih karena melihat kafil saya waktu itu, penanggung jawab saya ada di Madinah, maka disarankan agar saya tinggal di Madinah, belajar di Madinah. Ditunjukkan di sana ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semin. Hanya saya datang ke Mekah, di Mekah 1 bulan, saya kembali lagi ke Madinah mencari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semin. Alhamdulillah, mulai itu saya tinggal di situ sampai antara 5 sampai 6 tahun. Dan waktu itu belum kuliah. Dan sebenarnya keluarga masih tetap mendorong untuk kuliah. Untuk kuliah. Sehingga sempat ada tertarik juga kuliah di Universitas Madinah, di Madinah sana. Bahkan waktu itu saya punya guru, salah satu dosen di Universitas Madinah, dosen ahli hadis. Itu doktor hadis di Madinah, sudah memberikan rekomendasi saya agar supaya masuk di Universitas Madinah. Karena di antara hal yang mendorong orang bisa masuk di Universitas Madinah itu harus ada tazkiyah. Tazkiyah itu semacam rekomendasi dari tokoh. Apalagi waktu itu rekomendasi saya dari doktor hadis di Universitas Madinah, mestinya tinggal masuk. Tetapi kemudian saya berpikir lagi, saya pertimbangkan lagi, karena Universitas Madinah itu lebih cenderung kepada paham Wahabi, sehingga secara etika, secara batin saya ya tidak matching gitu ya, tidak tertarik. Bagaimana saya menjaga perasaan guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Semin. Sudah beberapa tahun saya tinggal di situ, masa saya harus kuliah di Universitas Madinah. Ya, rencana kuliah saya urungkan.
rencana saya urungkan. Kemudian saya pulang ke Indonesia, ya ikutan kuliahan di Pekalongan. Dulu ada sekolah jauh itu namanya Setaisa, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dari Jakarta membuka kelas di Kabupaten Pekalongan. Nah, saya ikut-ikutan daftar, bahkan sampai selesai S1, bahkan tidak pernah kuliah waktu itu. Saya tinggal lagi ke Mekah, ke Madinah lagi, saya belajar lagi di sana. Pulang selesai dapat ijazah S1. Nah, karena sudah punya ijazah S1, saya punya keinginan melanjutkan S2 di Maroko waktu itu. Saya kepingin, tetapi kemudian orang tua sudah tidak merestui lagi karena dianggap sudah cukup 6 tahun berpisah di Timur Tengah. Di masa usia tua, orang tua ingin didampingi. Akhirnya saya urungkan niatan belajar di Maroko. Nah, kemudian saya sempat kursus bahasa Inggris sedikit di Pare untuk persiapan masuk di S2 IAIN IAIN Semarang. Kemudian S2 lanjut di Semarang. Setelah selesai ditempuh kurang lebih sekitar 2 tahun 7 bulan kalau tidak salah untuk S2 di UIN Semarang itu waktu itu. Selesai akhir 2010 ya. 2010 akhir sekitar bulan Agustus pertengahan itu saya selesai. Nah, tidak sengaja juga sebenarnya perjalanan akademik saya ini agak kecelakaan, Gus. Agak kecelakaan. Jadi saya sendiri sudah tidak punya keinginan untuk kuliah. Tapi karena waktu itu saya sudah punya anak, punya istri. Pengangguran, punya anak, punya istri, pengangguran. Saya kepingin belajar berdagang di Bandung. Nah, saya berpikirnya kalau saya belajar dagang di Bandung itu berarti saya butuh modal transportasi, butuh modal macam-macam. Dilala waktu itu ada seleksi beasiswa nasional untuk S3 yang sekarang mungkin istilah 5.000 dokter itu. Dulu belum ada istilah 5.000 dokter. Dulu masih beasiswa S3 begitu saja. Nah, kemudian saya coba ikut tes waktu itu. Alhamdulillah tes berkas lolos. Kemudian tes tertulis dan tes lisan juga lolos. Akhirnya bisa kuliah S3 secara gratis di UIN Bandung. Tapi sebenarnya tujuannya bukan kuliah, pingin dagang. Sambilan. Jadi kuliah saya ini sebenarnya hanya mau saya jadikan sebagai batu loncatan untuk berdagang. Meskipun saya jadi ingat sekali apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali itu al ilmu wa aba al ilmu illa ayyakuna lillah. Itu ilmu itu tidak bisa didapat kalau tidak karena niatnya tidak karena Allah. Wa aba al ilmu talabtul ilma la li ajlillah wa aba al ilmu illa ayyakuna lillah. Kata Imam Ghazali, dulu saya awal-awal mencari ilmu itu tidak karena Allah. Padahal mencari ilmu tidak karena Allah itu ilmu akan berpaling. Wa aba al ilmu illa ayyakuna lillah. Sehingga menjadi perdebatan ulama. Nah, kata ulama, ya tidak apa-apa kalau awal-awal enggak ikhlas tapi akhirnya ikhlas. Karena memang waktu itu Imam Ghazali mencari ilmu karena terdesak karena makanan ya, karena Imam Ghazali itu ditinggal ayahnya meninggal, kemudian dititipkan kepada temannya dikasih biaya, ternyata tidak lama biaya untuk mengurusi Imam Ghazali dan adiknya Imam Ahmad itu habis. Sehingga siapa lagi yang mau membiayai? Nah, cuman nasibnya agak baik. Waktu itu zaman Imam Ghazali kalau sekolah dapat beasiswa. Nah, beasiswa itu karena Imam Ghazali tidak bisa bekerja, agar supaya mendapat beasiswa bisa makan ya masuk ke sekolah. Ya sama, saya juga begitu. Jadi karena untuk membiayai anak istri saya harus kuliah karena dapat beasiswa dan saya bisa bekerja. Tapi alhamdulillah ya bekerjanya berhasil. Waktu itu saya sempat punya 4 toko itu di Bandung. Itu ada 2, di Depok 2.
Ya, kuliahnya juga selesai. Sekarang sudah enggak. Sekarang saya jadi zuhud ini. Saya tinggalkan dunia bisnis semua saya tinggalkan. Berarti proses perjalanan kados Imam Ghazali tenan. Ya, niru-niru gitu ya. Istimewa itu, masya Allah. Dan alhamdulillah ya untuk pendidikan S3 agak lumayan. 4 tahun setengah, hampir 5 tahun sudah selesai. Karena faktor tuntutan beasiswa itu harus selesai cepat. Okay. Itu. Jurusannya apa gitu? Dulu hukum Islam. Jadi S2 saya hukum Islam, maka S3 saya garis bawah linear saya ngambil hukum Islam. Tapi S1-nya tarbiyah. Ini loncat akrobat. Luar biasa. Istimewa. Para pemirsa, kita dapat banyak ilmu dari beliau. Meskipun beliau cerita tentang perjalanan, tetapi pada dasarnya apa yang diungkapkan beliau dengan ibarat-ibarat yang istimewa itu tadi bisa memberikan ibrah kepada kita, terutama cerita dan kisah daripada Imam Ghazali ini. Semoga saja kisah inspiratif tentang perjalanan pendidikan daripada beliau Dr. Kiai Haji Sabillah Rasyad bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk berjuang lebih gigih menghadapi kehidupan ini, sebab tidak ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menetap di satu tempat, tetapi dia akan terus berubah. Insya Allah kalau kita memiliki pemikiran yang maju, insya Allah kita juga akan bisa maju seperti beliau, Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Sabillah Rasyad yang sekarang sedang terus membesarkan dan mengembangkan pondok pesantren Al-Qutub di Wonopringgo. Ngoten nggih. Ya kira-kira begitulah.